Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Andreas Rumata Simanjuntak, dosen dengan NUPTK 70308669137053. Saya adalah dosen tetap di Prodi Agribisnis Kelapa Sawit, perguruan tinggi di Politeknik Teknologi Kimia Industri, berada di bawah koordinasi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Pada Prodi Agribisnis Kelapa Sawit, saya dipercaya untuk mengajarkan mata kuliah Manajemen Kualitas. Manajemen Kualitas ini memiliki bobot sebesar 2 SKS, yang sebagian besar metode penyampaiannya adalah dengan ceramah dan collaborate learning. Untuk deskripsi mata kuliah ini memberikan pemahaman pada mahasiswa tentang konsep mutu secara umum, pentingnya aspek mutu dan standarisasi dalam sebuah bisnis. Untuk itu, mahasiswa akan dibekali metode dan teknik pengolahan mutu yang mencakup proses pengendalian dan penjaminan mutu. Pembahasan pada mata kuliah ini meliputi secara umum sistem kualitas, pengendalian kualitas, kemudian sistem manajemen kualitas, dan yang terakhir standar kualitas. Adapun pertemuannya yaitu yang pertama adalah mempelajari tentang PDCA, kemudian 3 pertemuan berikutnya adalah Kaizen yaitu Six Sigma, kemudian pertemuan berikutnya adalah sistem manajemen kualitas berupa ISO, SNI, kemudian SPC, kemudian standar kualitas, kemudian pembahasan tentang penghargaan di bagian mutu. Baik, capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah yang pertama yaitu mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Yang ketiga, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan, berdasarkan pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab. Yang keempat, mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih, serta mengkomunikasikannya secara efektif pada pihak lain yang membutuhkan. Yang kelima, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovasi dalam pekerjaannya. Adapun capaian pembelajaran untuk mata kuliahnya yaitu mahasiswa mampu menerapkan konsep mutu, aspek mutu, dan standarisasi dalam suatu bisnis. Materi yang disampaikan digunakan adalah metode kolaboratif learning. Kolaboratif learning ini berupa sistem pembelajaran yang memiliki interaksi positif antara pengajar dan mahasiswa, dan juga mengharapkan akuntabilitas individu, memiliki interaksi tatap muka yang baik, serta keterampilan interpersonal yang ditunjukkan dalam proses grup atau pekerjaan kelompok. Kemudian penilaian dalam dan pembobotan dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama UTS berupa cara tertulis sebesar 20%, UAS berupa tes tertulis juga sebesar 50%, tugas berupa kuis yang ketiga yaitu 20%, dan yang keempat adalah kehadiran tentunya dengan 10%. Baik, untuk kali ini saya akan menunjukkan video pengajaran untuk mata kuliah manajemen kualitas pada pertemuan ke-11 dengan judul peran hargaan dalam penjaminan kualitas. Mari kita simak bersama. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, kembali lagi dalam mata kuliah manajemen kualitas. Ya. Kita manajemen kualitas sudah masuk ke pertemuan 11 hari ini ya.
terasa. Jadi manajemen kualitas tidak tentunya sudah lama, sudah cukup tahu bahwa manajemen kualitas ini penting sekali untuk meningkatkan permintaan produk, meningkatkan skala pembesaran perusahaan. Karena apa? Perusahaan yang punya manajemen kualitas, produknya itu tidak mungkin produk yang jelek. Baik, ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar di pertemuan 10 bahwa manajemen kualitas kita itu selalu berkaitan dengan sering kita sebut dengan kode SMI. Pernah dengar kode SMI? Tapi di minggu lalu kita yang pelajari itu adalah kode namanya itu ISO. Dan juga kita sudah mempelajari langkah-langkah menyusun dokumen ISO. Di dokumen ISO itu dibutuhkan untuk perusahaan, ya. Lalu kita sudah belajar, ya. Coba diingat kembali, kita butuh kode ISO untuk sebuah perusahaan atau produk supaya produk tersebut dipercaya. Ya. Adik-adik mahasiswa di sini pernah mungkin melihat di sebuah perusahaan depannya itu ditulis besar-besar ISO 9001. Untuk mendapatkan kode ISO 9001 itu dibutuhkan dokumen yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Ya. Kalau dia tidak punya ISO, boleh nggak Pak? Boleh saja, tapi siap-siap produknya tidak laku. Sama kayak kita, kalau beli produk itu supaya kita terpercaya, kita biasanya pertama lihat SMI. Siapa di sini pernah beli helm? Ada? Katakan coba. Helm yang pertama dilihat adalah SNI. Oh enggak, saya lihat gayanya dulu ya. Tapi ya SNI perlu ya, gayanya perlu. Jangan nanti nggak cocok pakai helm bogo, pakainya helm bogo ya, karena nggak cocok ya kan. Karena ada helm itu perusak ketampanan dia, jadi rusak dia ketampanan ya, karena pakai helm. Tapi itu dia ya, helm itu sering kita pakai kalau ada kode SNI-nya. Ya, dia seperti memaksa. Kalau ada kode SNI-nya, dapat razia SNI Pak, aman. Ya kan? Itu yang penting. Selain karena bagus, tidak ada memaksa dia. Itu dia kita pelajari minggu lalu. Nah, di minggu ini kita belajar namanya penghargaan dalam penjaminan kualitas. Jadi kalau minggu lalu kita belajar tentang pemaksaannya supaya mengenal kualitas. Kalau nggak punya SNI, bisa-bisa nggak laku. Dipaksa, dipush. Nah, tapi dalam membuat sistem manajemen kualitas sudah kita pelajari secara umum 8, 9, 10 pertemuan. Kita nggak cuma harus dipaksa, tapi juga harus dipush dan dipull. Dipull itu ditarik, seperti dikasih reward. Ya. Kayak kita mahasiswa, kita sering itu dipush dosen. Kalau kalian nggak mencapai nilai, kalian nanti harus ngulang tahun depan. Itu push. Nah, pullnya apa? Rewardnya itu adalah misalnya untuk yang nilai terbaik dikasih, katakanlah dikasih pulsa mungkin sama dosennya kan, atau dikasih voucher Shopee misalnya ya. Pilih mana kan? Dikasih voucher Shopee atau dikasih pulsa? Iya. Mungkin di keranjangnya itu keranjangnya udah bertubi-tubi karena belum di check out ya kan. Nah, makanya kita butuh voucher Shopee ya. Nah itu dia ya. Jadi itu reward. Kita butuh push, kita butuh pull. Nah inilah pull. Sistem penghargaan. Baik, untuk kita di kelas ini seperti biasa ya, kita nanti akan ada kuis ya. Setelah ada kuis nanti kita harus ingat ada penugasan. Penugasan ini skornya lumayan juga, membutuhkan sampai akan ada sampai 20% nanti porsinya di penilaian. Jadi tolong diseriuskan antara kuis dan penugasannya nanti ya. Tentunya nanti porsi terbesar dalam nilai adalah untuk di UAS. UAS itu paling besar porsinya dan salah satunya dengan UTS tentu. Ya, jadi kita itu
kenapa kita membutuhkan penilaian supaya kita itu tahu sebenarnya kita itu udah ngerti atau tidak. Nilai itu bukan cuma untuk supaya keren, enggak. Saya pengen juga mengetahui kalian udah mengerti atau tidak. Ya, jadi tolong dipahami. Kita masuk ke materinya, penghargaan dalam manajemen kualitas. Baik, ya, ini dia kemampuan yang diharapkan, kalian bisa baca nanti ya. Yang utama itu adalah kita harus tahu ISO dulu yang sudah kita pelajari. Kemudian ini yang kita pelajari hari ini adalah Malcolm Bridge Award dan European Foundation Quality Management atau disingkat EOQM. Nah, dia foundationnya ya. Nah, jadi dia masih satu kaitan sama ISO yang kita bahas tadi atau mirip dengan SNI yang di Helm tadi. Masih bagian ISO. Nah, apa itu penghargaan? Ada yang kenal Bapak ini? Tidak ada ya, sayang sekali ya. Bapak ini adalah seorang sineas ya di Amerika Serikat. Dia menghasilkan film-film berkualitas yang seringkali mendapatkan Academy Award atau yang disebutkan pialanya namanya apa? Academy Award itu awardnya, pialanya namanya Oscar. Inilah si Oscar itu. Tapi dia bukan kayak kawan saya, Oscar Sinambela bukan ya. Nah, dia piala Oscar. Dan Bapak ini seringkali dapat penghargaan. Namanya Martin Scorsese. Ya, penghargaan. Tentu film yang punya nilai itu dia punya standar. Sama kayak ISO tadi, harus standarnya. Tapi kalau sudah dipenuhi standarnya, ada juga penghargaan. Itu namanya dari push. Jadi kalau kalian memaksa atau menyuruh seorang, sebaiknya ada push dan pull. Jangan cuma di push gitu ya. Kalau punya karyawan nanti kalian, ya, jangan cuma dimarah-marahin tapi dikasih reward. Mungkin di sini ada juga yang udah punya, ya kan. Jangan cuma dimarah-marahin, kamu mana ini juga, tapi sekali-sekali juga dikasih reward. Ya, baik. Ini lambangnya ya, kita akan belajar nanti Baldrige Award sama European Quality Award. Penghargaan kualitas yang pertama kita pelajari adalah Deming Prize. Ini disusun oleh Jepang. Makanya Jepang itu terkenal dengan quality. Produk Jepang kenapa dia berkualitas? Karena di sana kualitas itu dihargai. Ada penghargaan. Ya. Jadi bukan cuma hanya dipaksa-paksa tadi, bukan. Tapi juga diberi penghargaan bagi yang mengutamakan kualitas. Kemudian Deming Prize ini ada banyak kategori, mirip seperti ISO. ISO dokumennya banyak sekali, ya. Banyak variabel, bisa variabel tentang manajemen, tentang lingkungan, demikian juga dengan penghargaan. Ada beberapa variabel juga. Tapi yang paling penting di Deming Prize adalah top manajemen harus memahami. Top manajemen itu siapa? Siapa kira top manajemen perusahaan? Siapa kira? CEO ya, CEO lagi viral. Itu dia top manager. Jadi CEO bukan cuma hanya mengerti kehidupan sehari-hari kayak di sinetron ya. Jadi dia sibuk mengurusi hubungan kehidupan sehari-hari, padahal enggak ya. Dia harus mengerti tentang manajemen kualitas. Dia harus paham apa itu kualitas, baik secara materi maupun secara teori. Ya, itu udah next. Nah, bagaimana dengan Baldrige Award? Baldrige Award ini, ya, dia ini salah satu kalau kita lihat ini adalah dia mengutamakan tetap juga kepemimpinan, ya. Dia memiliki porsi yang kuat juga di human resource itu SDM. Ya, jadi kita lihat ada persamaan kuat antara Deming Prize yang di Jepang tadi dengan Baldrige Award. Dia persamaannya, dan kita lihat di situ ada bagian G. Sebelum di variabel banyak sekali, salah satu variabelnya adalah fokus pada kepuasan. Paham? Ini termasuk mata kuliah yang kita bisa relate ya, kita bisa bayangkan ya. Kemudian Baldrige Award ini dia variabel-variabel yang diperlukan. Kita lihat leadership itu sampai kepada 120 poin. Jadi leadership termasuk yang paling penting, mirip seperti Deming Prize tadi. Para CEO harus paham
apa sebenarnya pekerjaan. Bukan urusan dia adalah hanya mengenai bagaimana dia perusahaan untung, bukan. Tapi dia harus mengerti apa itu kualitas. Kualitas dari sudut pandang manajemen kualitas ya. Nah, yang ketiga adalah European Quality Award. Jadi kalau yang tadi Deming itu di Jepang, ya, Deming itu di Jepang, MBNK itu di Amerika, European Quality Award di Eropa. Jadi kita lihat di sini poros-porosnya manajemen kualitas. Makanya kualitas itu kan di Eropa bagus ya. Produk Amerika Serikat, produk Jepang. Dan ketiganya ini kita jangan salah kaprah juga, bukan hanya penghargaan yang pun tadi, bukan hanya reward, tapi mereka juga punya push tadi yang sangat tinggi. Di Jepang itu produk itu gampang sekali dikatakan ini cacat produk, nggak boleh. Di Eropa juga seperti itu. Banyak produk-produk kita yang kita ekspor ke Eropa gagal gara-gara tidak memenuhi. Pushnya itu. Nah, apa bedanya European Quality Award dan persamaannya? Ya, European Quality Award tetap juga memiliki porsi leadership, tentu saja. Tapi kita akan lihat di sini di bagian mana porsinya. Ibaratnya kalau ini dia lebih fokus ke arah. Tentu juga ada kepuasan orang atau karyawan dan kepuasan pelanggan. Kualitas itu tentu dibaca dari kepuasan pelanggan. Ya, bisa hanya kita memaksakan produk yang bagus, tapi pelanggan sebenarnya nggak suka. Ya, misalnya produk yang bagus itu handphone misalnya kalau lempar orang ya, lempar orang pakai hand ya, gitu ya. Tapi melempar suatu tetap kuat gitu ya. Itu kualitas dalam arti kekuatan, durability. Ya. Tapi sebenarnya kualitas itu dimensinya berbanyak sekali. Sehingga yang dicari itu bukan hanya kuat dalam arti durabilitas, tapi apa kebutuhan si konsumen. Kayak sekarang kebutuhan konsumen HP Pak. Kamera. Ya, betul ya. Kamera. Sekarang sebagus-bagusnya apapun RAM-nya, layarnya, tapi kameranya jelek. Ya, bahkan Ariel ya foto sama Desta waktu di Danau Toba mereka direkam pakai Android jadi gak ganteng. Tapi itu Android yang dulu ya, Android yang sekarang bagus ya. Android mana? Ya, jadi kita semua sekarang pakai Android dan udah bagus kan. Tapi kamera itu menjadi penting. Kenapa? Jadi iPhone itu jadi sama. Ya, jadi kualitas itu adalah kepuasan pelanggan. Jadi pelanggan puas dari kamera sekarang. Gak apa-apa tiap tahun ganti yang penting kamera yang kuat. Kalau yang punya duit ya, kalau nggak punya duit ya sabar-sabar lah ya. Baik, European Quality Award sama juga ada beberapa variabel dia miliki. Cuman variabel utamanya bukan di leadership, bisa kita lihat. Ya, poin utamanya itu bukan di leadership, tapi adalah lebih ke customer satisfaction 200%. Jadi untuk dinilai, ya, misalnya leadershipnya bagus ya, penilaiannya cuma termasuk tinggi juga. Tapi yang paling besar adalah kepuasan. Ini menandakan bahwa di Eropa itu kepuasan pelanggan itu termasuk lebih penting. Kira-kira ya. Kemudian kita bisa lihat ada persamaan dan perbedaan, ada poin-poin penting di sini. EPA ya dibandingkan dengan MBNK, sama-sama memberikan penilaian tinggi pada pelanggan. Berorientasi hasil tentunya baik MBNK maupun AQA, ada yang poin A ya, bukan merupakan penghargaan bagi kesempurnaan ya, tapi kesempurnaan produknya, tapi lebih ke kesempurnaan manajemen secara umum. Seperti kita belajar ya, pertemuan 5 dan pertemuan 6, bahwa kualitas produk itu ditentukan oleh kualitas kinerja perusahaan. Ya, kalian bayangkan kalian nanti kerja di perusahaan, produknya bagus, tapi semua kerja stres, gitu ya. Mungkin nggak produknya bagus? Mungkin kan pasti ada cacat produknya. Tapi kalau perusahaan karyawan senang, gitu ya, kemungkinan besar produknya bagus. Makanya sampai sekarang itu perusahaan-perusahaan luar negeri yang di Indonesia, dia itu ada game PS-nya, sudut untuk main game PS, untuk main PS. Ya. Kemudian ada juga sudut untuk main laptop tapi sambil tiduran. Itu cocok untuk orang-orang yang rajin ya.
itu dibuat di orang-orang yang malas gitu kan. Kerja belakangan ya kan, yang utama jadinya main game dulu ya. Ya, kepuasan para karyawan yang di dalam. Baik ya, kalau kita lihat perbandingan MBA dan MBA dan AQA sama-sama memerlukan continuous improvement, sama-sama memerlukan manajemen kualitas ya, improvement yang terus menerus ya, sebagai peran inti dalam perencanaan dan pelaksanaan usaha quality. Itu kira-kira perbandingan MBA AQA dan kalian seperti pengen sekali dari ini tadi ya. Ini Lord Nasar ya, mendapat penghargaan. Baik, itu pertemuan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan kira-kira tentang penghargaan atau tentang kualitas? Baik ya, jadi saat kita membicarakan kualitas, yang tadi itu yang perlu diingat ya, yang paling utama coba saya simpulkan ya, di kualitas itu kita sudah ketahui yang pertama adalah tadi adanya push, adanya dorongan atau paksaan, sebenarnya paksaan dalam arti positif ya, untuk memenuhi syarat-syarat ISO ya, untuk memenuhi syarat-syarat ISO dan juga untuk memenuhi syarat-syarat kita sebut tadi di helm apa namanya? Syarat-syarat tersebut harus. Itu yang pertama sebagai kesimpulannya. Yang kedua, bahwa ada beberapa jenis penghargaan tentunya yang diadakan di, saya bilang tadi, di pusat-pusatnya kualitas dunia. Ada di Jepang, ada di Amerika, ada di Eropa ya. Dan ketiga-tiganya ini menghargai produk, menghargai kualitas, sehingga produk-produknya kualitas. Kemudian kita bahas tadi satu-satu. Deming Prize itu di Jepang, MBNQA itu ada di Amerika Serikat, dan AQA ada di Eropa. Deming Prize, BNQA dan AQA ketiga-tiganya mengutamakan leadership ya, sama-sama mengutamakan leadership, tapi di Eropa sangat mengutamakan tadi apa namanya? Kepuasan pelanggan ya. Dan tentu ada persamaan dan perbedaan ya. Cuma secara umum persamaan yang mereka itu menggunakan statistical quality control yang ada continuous improvement. Setiap hari tambah lebih baik, setiap hari tambah lebih baik. Walaupun sedikit-sedikit, lama-lama ya. Kemudian yang terakhir ya, ada persamaannya, ada perbedaan, tapi ada persamaan umumnya adalah mereka itu baik AQA, MBNQA dan Deming Prize, ketiga-tiganya itu mengutamakan juga perbaikan kualitas di karyawan. Jadi karyawan itu harus bahagia, manajemen itu harus bahagia. Baik, itu kira-kira recap atau kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup pertemuan ini. Ya, ada yang bertanya? Silakan. Kalau di Amerika itu Pak MBNQA, ya. Kalau di Indonesia penghargaan kualitas. Mungkin kita pernah dengar top brands. Pernah lihat top brands ada seperti bintang. Itu top brand termasuk dalam penghargaan kualitas. Mungkin bukan yang paling utama di seluruh dunia, tapi adalah suatu kemajuan bagi Indonesia untuk menghargai kualitas. Top brands ya. Itu bisa di produk-produk yang bagus ada lambangnya. Jadi bukan hanya SNI atau ISO yang ditempel produk, tapi top brands atau penghargaan juga akan ditempel. Baik, itu kira-kira pertemuan kita, karena waktu itu juga sudah ya tidak memungkinkan. Saya tutup kelas kita hari ini. Baik, penghargaan. Selamat siang. terima kasih.